sekelilingku. Ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwa. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwa. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Yesus, Kau baik. Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Engkau mulia, Engkau agung dan perkasa. Mulialah Tuhan selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa Kau besar. Kau Allah yang perkasa. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi Tuhanlah segalanya. Kerajaan, kuasa, kemuliaan. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini. Kita memasuki awal Juni 2022. Saudaraku, kita sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar melimpah di dalam hidup kita. Pada hari ini kita kembali untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dari Pekanbaru Indonesia. Saya menyapa semua saudaraku yang dengan setia boleh mengikuti renungan ini. Mari saudaraku, kita persiapkan hati,
kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh merasakan kasih-Nya menjamah hidup kita. Dan kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang mengubah kita, firman Tuhan yang memerdekakan, firman Tuhan yang meneguhkan, membangkitkan iman kita. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami percaya akan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami hari ini. Kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang dengan hati yang haus kepada Tuhan. Kami rindu firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami pencerahan, pengertian yang baru. Dan Engkau yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita bersama akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 41. Firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Tuhanlah yang menopang. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 41 buat saudara-saudaraku. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Doa minta penyembuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya in. Saudaraku, penderitaan karena sakit penyakit dan pengkhianatan orang terdekat merupakan dua penderitaan yang tidak mudah dijalani. Dalam Mazmur ini, Daud mengalami keduanya secara bersamaan. Terkait penderitaannya karena sakit, Daud tetap percaya Tuhan. Membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Meski sakit, Daud masih bisa berharap kesembuhan dari Tuhan. Sakit fisiknya masih tidak seberapa dibandingkan sakit hati yang ia rasakan karena orang-orang di sekitarnya. Daud mengalami hal itu saat orang datang menjenguknya.
tetapi hati mereka penuh dusta dan kejahatan. Ia mengungkapkan perasaan itu lewat kalimat, sahabat karib yang kupercayai telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mereka mengira Daud tidak akan selamat dari sakit jasmaninya dan tidak akan bangkit lagi karena kejahatan dan pengkhianatan yang dialaminya. Namun tidak demikian yang terjadi, saudaraku. Meski situasi hidupnya belum berubah. Walau sakit penyakit dan pengkhianati masih ia alami, Daud tetap berserah penuh kepada Tuhan. Ia tetap berkata, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Ya Tuhan kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Bagi Daud, tidak jadi soal seberapa parah sakit penyakit yang ia alami, seberapa besar kejahatan yang dirancangkan oleh musuh-musuhnya, dan seberapa besar pengkhianatan menusuk yang dilakukan oleh sahabat karibnya. Selama Tuhan masih beserta Daud, ia tahu bahwa ia masih punya penolong yang setia, sehingga dengan iman ia dapat berkata, tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, tidak seorang pun yang hidupnya selalu lancar dan baik. Bahkan seorang yang sehebat ataupun sekuat apapun pasti suatu saat akan lemah, sakit, terluka, baik secara fisik maupun emosi. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hal yang sama. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara menghadapi hal itu. Di dalam baca Alkitab pada hari ini, Daud mengawali Mazmur 41 dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang peduli terhadap orang yang lemah. Dari ayat ini kita belajar bahwa Daud memberanikan diri memohon kesembuhan kepada Tuhan. Saat ia menderita sakit yang berat dan musuh-musuhnya mengharapkan kematiannya. Bahkan sahabat karib pun yang dia percaya mengkhianatinya. Daud tetap memohon agar Tuhan berbelas kasihan dan menyembuhkan dia, sehingga ia dapat bangun tegak kembali di hadapan Tuhan. Saudaraku, saat membaca firman Tuhan ini, bagaimana kehidupan Daud, kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ia, melainkan Tuhan terus memelihara dan menopang Daud sampai masa tuanya. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, marilah kita selalu menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Marilah kita belajar peduli kepada orang-orang yang lemah dan berusaha untuk tetap hidup tulus dan benar di hadapan Tuhan. Saat berbagai pergumulan, kesusahan yang kita alami, bahkan kelemahan tubuh, ketidakberdayaan secara fisik ataupun rohani, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita andalkan Tuhan. Dialah yang sanggup membuat kita dapat tetap berdiri sebagai pemenang di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar suara Tuhan di dalam hati kita. Roh Kudus yang memberikan kita kedamaian, sukacita, bahkan hati yang mengampuni, hati yang rela untuk Tuhan bentuk sampai kemenangan demi kemenangan kita alami. Nah, saudaraku, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini.
Firman Tuhan inilah yang memberikan kita kekuatan. Ia selalu menopang kita, Ia menjaga kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur karena hari ini Engkau terus menuntun kami. Engkau menyertai kami dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah hilang, selalu baru setiap pagi. Kami merasakan jamahan-Mu ya Bapa. Kami mau tetap bertahan di dalam badai hidup, di dalam ujian, sakit penyakit, kesusahan, kesulitan hidup. Kami punya Allah yang besar, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kami, menuntun, menopang, membawa kami menjadi seperti Yesus. Kami belajar dari sikap Daud. Kami belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami pasti memperoleh janji yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami dimanapun saat ini kami berada. Tuhan yang memenuhkan kami, Tuhan yang memberikan kami pengharapan sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami mau tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. God bless you all.